Ketika kita datang ke kebun binatang atau taman safari, pasti akan melihat beragam jenis hewan. Beberapa fauna tersebut ada yang merupakan hewan endemik atau asli dari negara kita. Sayangnya, hewan asli tersebut banyak yang terancam punah. Penyebab kepunahan cukup beragam, mulai dari habitat yang rusak, hingga banyaknya perburuan liar. Dikutip dari data di Badan Pusat Statistik, BPS, ada beberapa hewan langka Indonesia dengan jumlah yang sangat bervariasi. Berikut penjelasan tentang beberapa satwa langka asli Indonesia. Pertama, harimau Sumatera, satwa endemik, yang juga masuk dalam kategori fauna langka, yaitu harimau Sumatera. Hewan ini memiliki ciri khusus, yaitu kulit berwarna gelap dengan corak loreng hitam rapat. Corak tersebut jika dilihat dengan seksama, mirip dengan sidik jari manusia. Berdasarkan data BPS, populasi satwa ini pada tahun 2015 sebanyak 58 ekor, tahun 2016 sebanyak 71 ekor, dan tahun 2017 tersisa 68 ekor. Harimau Sumatera juga masuk dalam kategori satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Menurut penjelasan di WWF4IT, kelangkaan harimau Sumatera karena banyaknya pemburuan dan perdagangan ilegal. Faktor yang lain menyebabkan hewan ini langka, yaitu habitat yang rusak dan berkurangnya spesies mangsa. Kedua, jalak Bali. Indonesia.travel menyebutkan, jalak Bali merupakan hewan endemik. Populasi satwa ini pada 2017 hanya tersisa 39 ekor saja. Ciri khas dari satwa ini memiliki tubuh berwarna putih, dengan ujung ekor dan sayap berwarna hitam. Ketiga, orang utan. Hewan langka selanjutnya yaitu orang utan. Mengutip dari Indonesia.travel, orang utan endemik Indonesia setidaknya ada 3 jenis, yaitu orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, dan orang utan Tapanuli. Ciri khas tersendiri berwarna bulu coklat kemerahan. Dan orang utan dari Kalimantan memiliki ciri wajah besar, dengan pelipis menyerupai bantal. Sementara itu, orang utan Tapanuli merupakan spesies baru, dan ditemukan di ekosistem Batang Toru. Spesies ini terancam punah dan kondisinya sangat memprihatinkan. Populasi orang utan menurut data BPS, pada tahun 2017 hanya ada 1.890 ekor saja. Bahkan pada tahun 2015, populasinya sempat berada di angka 143 ekor. Keempat, Komodo. Komodo merupakan hewan langka dan endemik, yang bisa dijumpai di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Populasi Komodo menurut BPS, pada tahun 2017 ada 5.964 ekor. Ancaman kepunahan disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perburuan, perluasan pemukiman, hingga pembangunan tempat wisata. Kelima, gajah Sumatera. Contoh hewan langka selanjutnya yaitu gajah Sumatera. Menurut data BPS, populasi gajah Sumatera pada tahun 2017 ada 362 ekor. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016, yang hanya 84 dan 115 ekor. Banyak faktor yang menjadi pemicu kelangkaan populasi hewan bertubuh besar ini. Menurut penjelasan di jurnal Biotik 6, pemburuan liar menjadi faktor utama. Sementara itu, faktor lain seperti kematian akibat racun, dan pemasangan arus listrik di area budidaya tanaman, juga menyebabkan populasi hewan ini berkurang. Mengutip dari programs.wcs.org, gajah Sumatera memiliki ciri bobot sekitar 3-5 ton, dengan tinggi kurang lebih 2-3 meter. Kulit gajah ini lebih terang dibandingkan gajah Asia lain, dengan telinga terlihat berwarna putih kemerahan. Keenam, banteng. Hewan langka Indonesia selanjutnya, yaitu banteng. Menurut BPS, pada tahun 2017 jumlah banteng hanya ada 270 ekor. Mengutip dari kesadae.menlek.go.id, diketahui bahwa banteng yang hidup di Indonesia ada 2 jenis, yaitu Bos javanicus javanicus yang ada di Pulau Jawa, dan Bos javanicus lowi di Kalimantan. Ketujuh, badak. Badak menjadi satwa langka berikutnya, yang tinggal di Indonesia. Dari data BPS, diketahui bahwa pada 2017,
Populasi badak hanya ada 80 ekor. Mengutip dari jurnal Swarna Bumi 1, badak merupakan mamalia berukuran besar. Dengan berat mencapai 1.000 sampai 3.000 kg. Tinggi bahu mencapai 200 cm dengan lengan pendek dan kokoh. Nah bosku, itu kisah sedih dari dunia satwa Indonesia. Sesungguhnya, masih banyak lagi hewan endemik yang langka di negeri ini. Mari kita ikut melestarikan agar hewan-hewan itu tak benar-benar punah. Sehingga anak cucu kita masih bisa menyaksikan keragaman dan keindahan hewan endemik dari tanah air mereka sendiri.